Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf pasca ricuh pengukuran lahan tambang di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Warga yang ditangkap pun akan dilepas. Hari ini Ganjar mengunjungi lokasi Desa Wadas bersama dengan Kapolda Jawa Tengah. Ia bertemu dengan sejumlah warga sembari menjelaskan perbedaan pendapat yang terjadi kemarin hingga terjadi kisruh. Gubernur Jawa Tengah juga akan melaporkan situasi terkini kepada Menko Polhukam, sembari terus menjalin komunikasi dengan warga di Desa Wadas. Visual yang Anda saksikan ini adalah saat sejumlah warga dibawa polisi kemarin. Kapolda Jawa Tengah akan membebaskan 64 warga yang ditangkap. Kapolda menyebut sebenarnya tidak ada upaya penangkapan, hanya upaya pengamanan agar tidak terjadi kericuhan antara warga yang pro kontra pengukuran lahan. Lebih lengkap kita terhubung dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk menanyakan terkait dengan kondisi warga yang ditangkap dan juga kondisi di Desa Wadas saat ini. Selamat petang, Pak Lutfi. Selamat petang dan sehat selalu. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung di Kompas Petang. Pak Lutfi, tadi ada proses mediasi yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ada Anda juga di sana. Bagaimana Pak proses lanjutannya saat ini Pak? Saya dengan Pak Gubernur tadi ke TKP, di mana Pak Gubernur dan saya menemui beberapa anggota yang melaksanakan kegiatan, berikut menemui warga-warga yang telah melakukan proses pengukuran. Di sana timbul dialog bahwa masyarakat yang sudah melakukan pengukuran banyak mengucapkan terima kasih sehingga mereka sangat mendukung terkait dengan pengadaan proyek strategis nasional yang akan dilakukan. Intinya itu. Kemudian Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa untuk bagi warga masyarakat yang mendukung antara kegiatan maupun tidak, untuk tidak terjadi dikotomi sehingga antar warga timbul adanya kerukunan secara bersama-sama. Demikian Mas. Pak Lutfi, sebelumnya Anda menjanjikan akan membebaskan 64 warga yang ditangkap kemarin. Bagaimana Pak kabarnya saat ini Pak? Bukan ditangkap ya, kita mengamankan. Jadi anggota Polda Jawa Tengah yang backup Polres Purworejo kita lakukan pengamanan kepada masyarakat kita agar nanti pada proses pelaksanaan kegiatan tidak terjadi adanya confuse bagi masyarakat kita yang pro dan kontra. Sehingga kita amankan di Polres agar nanti di lapangan tidak terjadi adanya suatu benturan. Sehingga hari ini pun juga kita bebaskan karena sifatnya pengamanan. Demikian Mas. Pasalnya jadi ada pro dan kontra Pak terkait dengan kasus ini. Di Jogja ada respons dari warga di sana yang menolak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti apa Pak tanggapannya? Polri, saya sampaikan pada saat anggota kita melakukan berangkat ke sana, sampai kejadian kebetulan saya ada di lapangan. Tidak ada satupun anggota kita melakukan kekerasan kepada masyarakat kita. Satu, tidak dibekali dengan senjata api, peluru tajam, tidak ada satupun tembakan yang kita keluarkan, dan tidak ada satupun yang melakukan upaya paksa dari kepolisian kepada anggota. Adanya ada mengamankan, dan sampai sekarang itu tidak ada kegiatan itu. Demikian Mas. 64 warga sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Lalu apa Pak jaminan dari pihak kepolisian tidak ada gesekan antara warga yang setuju dan tidak setuju terkait dengan masalah ini Pak? Polri sifatnya hanya fasilitator, dinamisator, dan proses pengamanan. Kami memfasilitasi kedua belah pihak, baik mereka yang pro maupun kontra. Tugasnya Polri hanya menjembatani, jangan sampai pada pelaksanaannya nanti terjadi adanya tindak pidana di sana. Sehingga kedua belah pihak akan kami jamin keamanannya. Tentang proses mereka adalah hak mereka, dan itu bukan porsinya polisi. Demikian Mas. Baik. Tapi kan pro kontra ini sudah terjadi sejak dulu Pak, sudah 4 tahun lebih terkait dengan pengukuran lahan ini. Lalu apakah sebenarnya sudah ada sosialisasi ataupun pendekatan dari pemerintah dan juga pihak kepolisian untuk menghindari konflik horizontal antar warga ini Pak? Proses itu sudah dilalui Pak, diantaranya kita sudah melakukan rapat dengan Pak Gubernur, Pangdam, bahkan dari penggiat sosial, Komnas HAM, PWSO, BPN dan lain sebagainya. Artinya proses itu sudah dilalui sejak tahun 2018 sampai sekarang. Bahkan bagi masyarakat yang kurang setuju sudah melakukan upaya hukum yang itu dilayangkan kepada pemerintah
provinsi dalam ini Pak Ganjar sampai tingkat kasasi. Bahkan sudah ada inkrah penetapan hukum tetap. Sehingga kami di via Pemda dalam hal ini saya Pangdam Gubernur rapat untuk segera melakukan kegiatan terkait dengan pengukuran itu sendiri. Demikian Mas. Baik, untuk saat ini seperti apa Pak kondisi Desa Wadas Pak? Sangat kondusif sekali, bahkan pengukuran sudah hampir mendekati 90%. Saya juga habis turun dari atas tadi, masyarakatnya damai, tidak ada kegiatan, anggota juga nyaman, petugas yang melakukan pengukuran pun bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Demikian Mas. Untuk personil kepolisian, apakah rencananya masih akan disiagakan untuk mengamankan situasi di Desa Wadas, Pak Lutfi? Jadi pengukuran kan banyak Mas. Jadi yang kita ukur berdasarkan permintaan dari BPN itu adalah 114 hektar, 346 bidang. Kita bantu 10 tim karena luasnya bidang yang kita lakukan. Satu tim itu kan 20 orang anggota yang melekat. Sehingga semuanya adalah 250 dan itu protap yang kita lakukan sehingga percepatan pengukuran dengan luasnya ini bisa segera kita eksekusi. Demikian Mas. Baik, kalau dari hasil kunjungan dari ataupun pantauan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tadi apa Pak yang disampaikan Gubernur? Pak Gubernur menghimbau kepada masyarakat bahwa meskipun dari pihak yang pro sudah mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dengan kita terkait pengamanan, beliau juga berpesan bahwa tolong kalau memang ini timbul friksi di masyarakat antara tetangga dan lain sebagainya dibicarakan yang bagus dan lain sebagainya. Termasuk nanti kalau nanti ada istilahnya ganti untung yang diberikan pada masyarakat yang menerima tidak susah dibuat hidup foya-foya, belikan tanah lain dan sebagainya. Saya pikir ini adalah himbauan-himbauan yang bagus dari pemerintah kita, dalam ini Pak Gubernur, sehingga tercipta proyek strategis nasional kita akselerasi, masyarakat bisa sejahtera. Demikian Mas. Baik, alasan pihak kepolisian untuk mengamankan tadi Anda katakan 64 warga Desa Wadas untuk menghindari konflik horizontal. Sebenarnya ada konflik sejak kapan Pak? Ini terakhir Pak, singkat saja. Sejak lama, jadi saya kebetulan kan jabat di Jawa Tengah nggak lama ya. Kapolres-kapolres yang dulu dari Kapolda yang dulu 2018 sudah ada, kemudian 2019 ada, bahkan terakhir waktu kami jabat. Oleh karena itu, karena ini merupakan proyek strategi nasional, keputusan apapun kebijakan pemerintah harus kita dukung tentang kegiatan ini. Sedangkan ekses yang lain, saya yakin dan percaya dalam ini pemerintah provinsi akan menjembatani terkait dengan penyelidikan lebih lanjut. Polri sifatnya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat kita, sehingga pembangunan nasional akan bisa kita kawal untuk kesejahteraan masyarakat juga. Demikian Mas. Baik, kita juga akan nantikan hasil ataupun konferensi pers dari Menko Polhukam Mahfud MD. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Sehat-sehat Pak.